Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Tetap produktif dan berkarya yang positif. Oke, semoga kita semua dapat tetap sehat dalam menjalani segala aktivitas yang akan kita lakukan. Oke, di pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai pengenalan software Autodesk Inventor. Kita menuju ke part 3.1 ya. Nanti kita akan demonstrasikan fitur tool seperti kalian ketahui sebelumnya, dimana kemarin kita sudah bahas settingan-settingan yang harus kalian atur untuk memaksimalkan daripada kinerja laptop atau komputer kita supaya dapat bekerja secara maksimal dalam saat menggambar. Seperti apa itu, kita next. Settingan itu antara lain adalah yang perlu kalian setting. Pertama adalah application setting. Di application setting ini ada bermacam-macam ya. Fitur, assembly, content center, sebagainya ya. Saya cantumkan di sini karena terbatas. Yang kedua adalah customize. Dia ada ribbon dan fitur. Settings, application, dan translator. Lalu yang terakhir ada dokumen setting. Dimana dokumen setting ini nanti kalian akan menjumpai yang namanya standar unit sketch modeling ya, untuk memaksimalkan daripada part atau benda yang akan kita gunakan. Itu dari application option di fitur tool. Oke, kita lanjut ke demonstration. Nanti kita akan demo apa-apa yang akan kita kerjakan. Oke, kita buka softwarenya. Terus seperti ini tampilan daripada software Autodesk Inventor. Nah, perlu kalian ketahui, tool berada di sebelah kiri Get Started. Kemarin kita sudah bahas ini Get Started, sekarang bahas tool. Di tool ini, inilah yang dinamakan application option. Ini yang dinamakan customize. Ini dinamakan add-ins. Oke, yang terlebih dahulu supaya tahu. Ini ya, ini dinamakan application option. Ini adalah customize. Ini adalah add-ins. Ini document setting. Yang belum aktif karena posisinya belum membuka part atau gambar kerja. Oke, kita buka dan mulai. Yang pertama dulu adalah application option. Di application option ya, seperti Bapak bilang pertama tadi, ada banyak. Settingannya sudah Bapak sajikan di PowerPoint di episode part 3. Sekarang kita bukan demonstrasi di part 3.1. Ya, kalian bisa copy, bisa menyimak dari video sebelumnya, setting di sini. Oke. Nah, ini kita biarkan default. Tuh, biarkan seperti ini juga. Satu. Di sini kita rubah di username-nya ini. Di username kalian ubah ke nama kalian masing-masing ya. Ini Bapak namai ID-nya Bapak. Terus di text appearance kalian bisa ubah jenis font, ubah ukuran font ya. 8. Ini ukuran standarnya default seperti ini. Sesuai dengan eye catchingnya kalian ya. Pokoknya nyaman di mata. Lalu di selection, enable optimus selection. Ini nggak usah ya. Nah, select order delay per secondnya kita buat 2. Nah, ini untuk mendelay daripada benda ketika memilih sebuah part. Kita buat 2. Lalu ke My Home. Nah, My Home ini, di sini maximum number of recent document. Ini cukup menguras sekali dalam ketika membuka awal software ya. Ini saya buat settingnya 7. Supaya apa? Supaya muat ya. Supaya muat ada 7 bagian. Ada 7 bagian supaya muat.
frame mode ada 7 bagian di sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sebelumnya ada banyak, kita buat 7 ya. Setelah kita setting, kita apply. Lalu kita beralih ke save. Kita beralih ke selanjutnya adalah save. Perlu kalian ketahui, di software Autodesk Inventor ini tidak bisa nge-save otomatis. Karena setiap pekerjaannya membutuhkan save beberapa kali untuk memaksimalkan kinerja daripada memori kita. Kita tidak terlalu berat. Maka kita setting untuk diingatkan atau reminder timernya itu hanya 15 menit. Ini sudah cukup ya. Jadi nanti ada notifikasi di sini di pojok sini ya, di pojok waktunya nge-save. Jadi save itu 15 menit ya, ada notifikasi di atas. Itu tinggal kita lakukan save aja di sini ya. Itu untuk save. Sudah kalian ubah 15 menit, apply. Ya. Lalu selanjutnya adalah file. Di file ini dibiarkan default saja karena ini konfigurasi dari pabrik atau dari software ya. Lalu kita menuju ke color. Nah, color ini sesuai dengan kehendaki karena menyangkut kenyamanan mata kita. Di sini di color scheme ini tampilan daripada antarmuka menggambarnya. Oh, Bapak kan ya. Bapak contohkan, ini Bapak close dulu. Nah, di sini Bapak sudah buka gambar Bapak 48 ya di sini. Yang dimaksud tadi di color scheme ya, di dalam display ya, ini mengatur area displaynya di sini. Warnanya dan lain sebagainya. Kita menuju ke tool dulu, lagi ya tool. Nah, karena ini posisinya sudah berubah, ini posisi modus daripada 3D model, tabnya sudah ribbonnya sudah berubah menjadi 3D model, kita ubah lagi menjadi tool. Supaya kita tahu. Di tool ini kita coba application of tadi. Lalu kita menuju ke color. Mungkin kita ke color. Yang kita di colors ya. Jadi kita akan ke colors, lalu di sini kita rubah menjadi winter night sesuai dengan apa yang kita mau ya. Lalu kita apply, maka otomatis di sini akan berubah menyesuaikan dari apa yang kita pilih di sini. Nah, senyaman mata kita ya, senyaman mata. Background image boleh, satu color juga boleh, color juga boleh. Dibuat gradient juga boleh ya, agak-agak samar-samar sedikit seperti itu juga boleh ya. Di sky seperti ini, senyaman kalian dalam menggambar. Bapak nyamannya adalah Wonderland satu color, nyaman di mata. Lalu di sini di backgroundnya tadi ya, bisa satu color, gradient atau background image. Itu background image kalian bisa download di luar ya, di luar JPEG di luar kan, gambar-gambar di luar ini biasanya digunakan untuk proses rendering. Nah, reflection environment ini kalau kita menggunakan view yang ada pantulannya. Nah, di sini kita gunakan reflection. Ini dibuat default saja. Di color them, nah di sini application frame-nya kita buat dark ya. Mau buat light juga boleh. Ini ikonnya nanti di dalam 3D model kita bisa buat warna kuning atau warna biru sesuai dengan kehendak kita ya, dalam penglihatan kita senyaman mungkin lah. Kalau sudah, kita tekan apply ya, supaya settingannya ter-save. Lalu selanjutnya display. Di display ini kalian yang perlu kalian setting untuk bisa memaksimalkan software itu di view transition time per secondnya ini kita buat 0,5 ya. Nah, minimum frame rate-nya yaitu 5 Hz ya. Display quality-nya dibuat smooth saja. Atau jika kalian ingin mengendaki yang medium standar juga boleh ya. Ketika dalam menggambar yang ringan-ringan atau yang agak berat kita buat medium saja.
ketika dalam proses rendering nanti kita buat smooth atau smoother, lebih halus, ya bisa. Kita buat medium ya. Kita buat medium. They said that ini dibuatkan default, jadi ya tadi yang diubah adalah yang display saja. Oke, selanjutnya di apply. Lalu hardware. Hardware ini menyesuaikan daripada kompatibel hardware daripada komputer atau laptop kita. Jadi kalau komputer laptop kita itu punya spek yang tinggi, maka kita gunakan quality. Kalau speknya itu sedengan saja, kita gunakan performance. Sedengan atau tengah-tengah. Ya kalau menggunakan low, kita gunakan yang konservatif saja. Performance ini lebih ke menuju ke medium, bisa tinggi sedengan sedikit lah. Bisa dikatakan medium aja. Quality yang quality visualization-nya juga tinggi, cenderung ke spek hardware yang tinggi. Lalu di bawahnya ada software graphics. Dari awal ini nanti kalian centang ya, kalian centang karena sebelumnya belum dicentang. Nah ini untuk menyesuaikan daripada software grafik yang ada di hardware di komputer kalian ya. Ini disesuaikan dengan kemampuan di software. Software minimal seperti ini nanti disesuaikan seberapa maksimal yang ada di hardware di komputer kita untuk disesuaikan dengan di software grafik inventor. Seperti itu. Oke, selanjutnya jangan lupa di apply. Lalu yang ke berapa ini? 7. Prompt. Biarkan default saja seperti ini. Drawing. Nah, di drawing ini untuk setting drawing kita ya, atau gambar kerja. Biarkan default saja. Nah, defaultnya saja sudah cukup bisa ya. Cukup bisa digunakan ya. Maksimal sekali. Di sini di title block insertion ini sama ya. Ketika kita buka memang defaultnya seperti ini. Yang perlu kita ubah di sini ini di DWG file versionnya. Kalau kita punya AutoCAD itu seyogyanya pilih yang paling rendah saja. Ya, bila mana kita membuka file AutoCAD yang rendah itu bisa terbuka di Inventor. Bapak setting di 2017. Bila kalian punya AutoCAD 2007, kita setting aja di 2007. Ini menyesuaikan ini. Karena yang paling banyak sekali digunakan sekarang yang 2007 itu ringan sekali. 2010 juga banyak. Ya tinggal kita setting saja yang paling rendah saja ya. Oke, kalau setelah kita setting, jangan lupa di apply. Oke, ini yang bawah. Sekarang kita klik yang notebook. Jika kita klik notebook, maka dia bergeser ke bawah. Di notebook ini di display in model kita biarkan default saja. Di note icon dan note text. Note icon dan note text ya, colornya dilihat. Kita menuju ke sketch. Di sketch ini minimum energinya kita buat standar ya. Untuk memaksimalkan kinerja laptop kita. Kita buat standar. Biarkan auto project each during curve creation. Biarkan ya di checklist. Ini juga di checklist. Seperti itu. Lalu pastikan ini semua terchecklist sesuai dengan apa yang tertampil di sini ya. Pastikan. Setelah kalian ubah, maka kalian jangan lupa klik apply. Lalu yang ketiga dari yang bawah, part. Di part ini, sketch on new part creation, supaya kita tidak memilih-milih ketika mencoba menggunakan sketch ya. Jika mengawali kita setting ke sketch on XGPlan. Kita ubah ini ke XGPlan ya. Kita ubah dulu ke XGPlan. Itu artinya kita kemudian ke yang selanjutnya saja. Nah, kita setting ke XGPlan supaya lebih cepat dan ringkas. Nah, biarkan yang bawah ini tersetting default saja. Default. Lalu apply lah salah satunya. Terus yang terakhir adalah e-feature. Yang terakhir ini masih keempat ya.
E-feature biarkan terdefault saja. Lalu assembly. Di assembly ini kalian hanya centang saja yang relationship audio notification. Jadi ketika merangkai itu harapannya ada audionya nanti bunyinya cek bip gitu aja ya. Yang lainnya dibuat default saja. Lalu yang terakhir content center sama dibuat default saja ya. Lalu terakhir jangan lupa kita tekan apply. Kalau seandainya apply-nya masih dalam modus nyala bukan seperti ini, kita tekan lagi saja ya supaya settingan kita sudah ke-save semua. Ini di application option, jadi ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10, 11, 12, 13, 14 settingan yang perlu kalian ketahui yang akan kalian setting di komputer atau laptop kalian untuk memaksimalkan daripada kinerja software dalam komputer atau laptop kalian. Oke, itu di application option. Kita close, kali menuju ke dokumen setting terlebih dahulu. Oke, dokumen setting ini akan menyala apabila kita buka gambar kerja atau gambar produk yang kita. Kalau kita dalam modus My Home, ini katakanlah ya, kita tekan tool, di dokumen setting tidak nyala karena posisi dokumen setting ini bisa nyala kalau ada benda yang tergambar ya. Oke, kita setting dokumen setting. Kita setting di menu dokumen setting ya. Pertama adalah standar. Di standar ini kalian akan menjumpai yang namanya general. Di active lightning style nih kita bisa buat ya ambient lab atau gray room. Ini ada hubungannya ketika kita render ya. Jadi benda seperti ini nanti akan tampak lebih real jika kita membuat bendanya itu di render. Jadi sebuah gambar yang nyata gitu. Nah, terus di physical kita bisa menggunakan materialnya langsung di sini. Jadi kita bisa ubah materialnya ya, bisa iron, bisa nylon, bisa steel ya. Kalau kita bingung, yang tinggal kita tekan aja S, lalu kita arahkan steel atau mill steel. Jangan lupa apply, itu ya. Lalu ke unit. Di units ini kita bisa mengatur satuan. Ini dipanjang atau length, kita bisa buat satuannya di foot, centimeter, milimeter, meter, mikron. Nah, karena kita berada di produk mesin, kita sering sekali menggunakan satuannya yaitu milimeter. Kita setting, nah klik milimeter. Lalu angle, ya pasti derajat ya, degree. Lalu time-nya second, masanya kilogram. Ini untuk membuat satuan ya, mengubah konfigurasi satuan. Ini modeling dimension display, ini linear dimension display precision. Maksudnya ini ada 3 angka di belakang koma. Jadi kalau ada ukuran yang 3, sekian sekian, harapannya yang terbaca di gambar itu hanya 3 angka di belakang koma ya. Ini 1, ini enggak ada. Ini 1 angka, ini 2 angka, 3 angka, 4 angka, terakhir 5 angka di belakang koma. Kita buat settingannya 3 angka di belakang koma. Itu untuk ukuran linear ya, ukuran. Lalu untuk ukuran derajat angular kita buat 2 angka di belakang ya. Oke, displaynya kita buat tolerance, apply. Lalu sketch. Di sketch ini biarkan default saja. Default settingannya ya. Modeling dibuat sama juga ya. Karena ini standarnya, kita nggak perlu mengotak-atik lagi. Nah ini build of material. Di build of material ini kita nanti akan tahu yang namanya komponen daripada struktur dari benda ini. Nanti akan tersajikan dalam
bill of material. Ini material. Nah, ini bisa kita gunakan each ya, kita gunakan 8, 15, 45. Nah, untuk saat ini kita tidak gunakan ya. Kita tidak setting, biarkan terdefault saja. Lalu ke default tolerance kita sama. Jadi tadi settingan yang paling penting itu di standar unit scat tidak, di 2 saja. 2 scatnya ini tidak ada. Di grid display-nya juga dibuat 2, nggak ada ya. Ada. Ini biarkan terdefault saja. Bila di defaultnya tidak sama persis ya kalian ubah saja ya. Oke, seperti itu di dokumen setting. Nah, oke, kita kembali menuju yang namanya customize. Agak berbeda ketika kita membuka tool posisi di my home atau posisi ketika membuka part ya. Agak berbeda sedikit. Ketika kita buka tool tidak ada fasilitas tadi material. Nah, di my home ini di tool itu settingannya menyeluruh. Kalau di kita buka benda, kita arahkan tool, ada settingannya banyak. Ada untuk settingan measure, material and arrange ya, ada clipboard dan ada find. Ada banyak. Tapi secara langsung di optionnya itu sama. Kita masih di option. Option ini tergeneral di dalam my home ya. Jadi tergeneral di dalam my home. Oke, kita setting yang ketiga yaitu customize. Kita klik dulu customize. Kita tunggu loading. Nah, ini customize. Di customize ini ada 3. Yang pertama ribbon. Terus di ribbon ini, di ribbon paling atas ini, apa sih yang harus kita keluarkan, apa yang harus tidak kita keluarkan gitu ya. Ini Bapak sudah mengeluarkan apa ribbon daripada ini komen-komen yang sering sekali digunakan ya. Biarkan saja terdefault ya, tidak ada ya sesuatu yang hilang di dalam ribbon. Ribbon maksudnya di dalam ini, ini posisinya masih general ya, cakup ribbon secara utuh. Lalu di keyboard sekarang kita bisa setting di keyboard ini untuk memaksimalkan keyboard yang ada di komputer atau laptop kita untuk menekan tombol, menekan fungsi daripada ini, fungsi perintah daripada tabel. Itu kita buat yang sering sekali kita kan, yaitu ada line-nya. Dari line kita buat line, dan ini counter delete. Nah, di degree of freedom kita bisa gunakan keyboardnya itu Ctrl plus Shift plus E. Tab juga kita gunakan, yaitu untuk menggunakan di mode. Nah, ini contoh katakanlah line. Kita menggunakan garis, kita tekan key-nya adalah L. Line. Ini kita tekan keyboard aja supaya bisa mengarahkan tanpa perlu scroll ya, cari. Nah, terkait dari awalan. J itu adalah circle, konten circle. Nah, yang sering sekali kita gunakan yaitu line, terus push, X ya. Kalau kita membuat rotation itu G, kita bisa tambahkan saja dengan kita. Biasanya dalam segi drawing itu banyak yang perlu kita aplikasikan. D itu adalah general dimension. Ini kalau kita ukur. O untuk ordinate dimension set, modusnya ketika dimensi Y. Terus lagi di mana, di part ya, di part ini ada tombol E, new edit from.
Ini S untuk toggle smooth dan toggle translusion. Terus di sketch lah, sketch ini paling sering banyak digunakan di center point, art, garis. Ini kita bisa A untuk membuat lingkaran, kita tinggalkan Ctrl+C plus C. Ini ya, kalau kita buat lagi chamfer, nah di sini ya chamfer kita bisa gunakan Ctrl plus C terus shift ya, terus C atau Alt ya kan. Nah karena posisinya Ctrl sudah digunakan, tinggal kan Alt C. Kalau ada peringatan tinggal kan ya, jadi otomatis temper ini akan berubah menjadi Alt C ya shortcutnya. Lalu yang terakhir adalah ya sesuai dengan apa yang kita mau lah. Billet ini yang selalu kita gunakan, kita gunakan nama Alt F. Ini sketch ini untuk lebih mudahnya kita tekan yang namanya enter langsung ya, atau Alt enter ya, tidak ada ya, atau apa ya, kalau sebenarnya ada itu enter pun nggak bisa ya. Karena sering sekali finish sketch yang kedua ini, kalau finish sketch tidak bisa ya, tidak dilakukan yang ada di kanan. Lalu offset atau mirror line ini kan sudah ya, mirror kita gunakan yang T plus itu ya, dengan awalannya apa yang tadi ini sketch di enter nggak bisa, dia harus keyboard ini gini. Alt ini mau, backspace enter nggak mau, Alt backspace mau. Seperti itu, nggak usah diatur nanti malah bingung. Oke, seperti itu untuk memaksimalkan daripada kemampuan keyboard. Ini untuk mode sketch, ini ketika mode sheet metal nanti bisa kita gunakan Q-nya yang mana kalian atur sendiri. Di help juga Q dalam keyboardnya ini kita gunakan adalah untuk ketika menekan tombol, menekan menu ini gitu ya, kita maksimalkan. Jangan lupa apply. Oke, marking menu di sini di tampilan dalam komponen marking menu ini tambah. Nah, sekali digunakan line, point circle, point trim, undo, biarkan terdefault saja. Ini yang sering sekali digunakan. Kita bapak contohkan nanti di sini. 48 ini coba buka. Ini nanti ada berbagai macam toggle kan kita gunakan. Ini yang dimaksud tadi ya, marking menunya ini kita bisa pilih langsung. Nah, kita klik kanan saja otomatis ya mau milih apa tanpa perlu kita menuju ke sini, tanpa perlu kita. Sering sekali digunakan. Bisa sih kita akses ini, tapi ketika kita menekan marking menu langsung kita mau buat lagi, mau ukuran, mau balik, mau buat hole lagi juga boleh. Itu ya settingannya di marking menu. Balik lagi ke tool customize. Sudah dia. Nah di sini. Kita buat sama saja, yang sering sekali digunakan adalah ini. Oke, kita close, kita berlanjut ke add-ins. Kiri ya, add-ins. Nah, ada notifikasi. Berhubung add-ins, di sini Bapak install yaitu adalah mode design. Itu benda-benda cetak ya. Dan cetak nanti ada mode-nya. Terus Bapak install Enterprise. Ini
adalah settingan daripada sebuah software di mana ada fitur tambahannya. Yang pertama untuk mensetti atau ASM, di sini settingan ASM dia otomatis terload. Studio juga sama, otomatis terload, mode otomatis terload. Add-ins itu adalah fitur tambahan saja untuk membuat software aplikasi pihak ketiga, tapi tetap punyanya Autodesk, tapi jadi satu nanti ke Inventor gitu ya, seperti itu gunanya. Di sini Bapak install yang namanya Cam, ya, fitur add-ins Bapak gunakan di sini Cam. Oke, seperti itu saja dari tool ya, dari tool. Hanya kalian bisa setting tool itu dari modification option, documenting, customize, cara baik. Kalau add-ins tadi ada settingannya, bukan saja. Kalau di install adalah Cam. Oke, itu saja apa yang bisa saya Bapak sampaikan di pertemuan kali ini ya, mengenai demonstrasi daripada fitur tool. Mengenai video selanjutnya kita bahas CAD. Oke, sekian dari Bapak. Apabila ada salah, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat. Terima kasih.